Oke, ketemu lagi kita bersama podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan pidato Presiden Prabowo, yaitu pidato kenegaraan 2025 dan pidato RAPBN tahun 2026 ya. Ringkasannya apa? Kemudian saya akan menambahkan himbauan ya dari menilik daripada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kesempatan ini saya sebagai dosen ya, saya sebagai dosen ingin menyampaikan himbauan dan masukan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diterima dalam pelaksanaan implementasi dari RAPBN tahun 2026 ya. Dan ini sesuai visi misi Pak Prabowo, yaitu ingin meningkatkan atau kita ingin mendapatkan generasi emas bangsa Indonesia di tahun 2050 ya. Nah, untuk itu persiapan SDM-nya tentu harus dididik oleh para pendidik dosen. Itu kebetulan saya dosen itu mendapatkan satu tingkat gaji atau serta sistem perubahan manajemen jenjang karir yang saat ini dirasakan terlalu ribet. Kalau gaji ini masih terendah, gaji pokok pertama itu masih terendah di ASEAN, jangankan di Asia, apalagi di dunia, ya. Nah, ini kita lihat. Kita lihat dulu ringkasan dari uh, isi pidato kenegaraan dari Bapak Presiden Prabowo ya. Oke, kita lihat. Ini saya coba analisis menggunakan AI dah. Oke, kita lihat di sini. Jadi dalam pidato kenegaraan State of Nation 15 Agustus hari ini, Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, menegaskan tekad memberantas korupsi dan kartel pangan. Ia menyatakan telah menyelamatkan sekitar 300 triliun atau rupiah ya, atau sekitar US 18,5 miliar dolar US dollar ya, dari potensi kebocoran APBN. Ini yang disampaikan ya. Ini intisarinya apa summary salah satu yang disampaikan. Jadi Bapak Prabowo kalau ini memang benar tentu kita appreciate dan salut ya. Mudah-mudahan ini benar, jangan digunakan disalahgunakan ya. Ya, tentu masih banyak yang masih perlu berantas lagi ditingkatkan ya. Mudah-mudahan dengan penyelamatan ini bisa dimanfaatkan lebih efektif uh, apa ini kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ya. Kemudian kedua, beliau menyampaikan mengkritik apa yang disebutnya serakah nomics. Itu serakah nomics ya. Ini istilah apa, saya juga baru pertama mendengar ini ya, yakni praktek korporasi pangan yang menyebabkan kerugian hingga 6,1 miliar US dollar per tahun. Nah, ini ya ini tantangan kepada beliau ya. Beliau harus harus berperang dan kami rakyat siap membantu mendukung untuk jika ada istilah ini praktek koperasi pangan yang menyebabkan kerugian negara ya. Ini harus diberantas Pak Prabowo. Kami mendukung ya. Intinya kalau seperti itu. Dan uang yang 300 triliun itu harus dimanfaatkan ya sebaik-baiknya. Dan masih banyak saya kira ya, masih banyak yang bisa dikembalikan untuk negara ya di tangan para koruptor ya. Koruptor ini kalau sudah besar-besar begini nih, maka saya posting tadi white collar crime, yaitu penjahat berkerah putih ya, itu ya. Jadi orang-orang elit yang sudah elit tapi masih korupsi lagi. Nah, kalau di Cina sana dihukum mati. Ya, kalau kita kan negara menjunjung tinggi hak asasi, jadi tidak. Oke, yang ketiga, menyoroti lebih dari 1.000 tambang ilegal dengan potensi kerugian sebesar 18,5 miliar US dollar, serta pengembalian kendali atas 3,1 juta hektar perkebunan sawit ilegal. Ini poin-poin yang disoroti, yang penting, yang harus ya Pak Prabowo kan siap ya, masyarakat kita semua mendukung ini kalau memang betul data-data atau fakta ini itu ada. Kemudian menekankan bahwa tidak ada pihak baik tokoh kuat maupun kaya yang berada di atas hukum, serta menyerukan dukungan parlemen dan kabinet. Jadi ya betul kalau kita ingin memberantas korupsi, yaitu tidak pandang bulu,
hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu tidak boleh. Dan kalau statement beliau seperti ini ya, saya berharap jangan hanya omon-omon, Pak. Ya, harus benar-benar ini semua diberantas dan kami akan siap mendukung. Oke, ini ringkasan dari pidato kenegaraan. Sekarang kalau pidato RAPBN ya, ini ringkasannya. Ini kita lihat ringkasan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan ya, 5 tadi yang sore 15 Agustus 2025. Banyak media menyajikan 8 agenda prioritas dalam RAPBN 2026 yang disampaikan dalam pidato kenegaraan sore hari, antara lain prioritas ketahanan pangan, itu alokasi anggaran itu ada sekitar 164,4 triliun. Hati-hati Pak, di atas Bapak sudah warning, jangan main-main ya, ini bisa bocor ya. Jadi ayo, atau harus keras Pak ya, langsung tangkap kalau ada yang coba-coba mau tilep uang-uang ini ya. Kemudian ketahanan energi dan kedaulatan bangsa ya, itu 402,4 triliun ya, ini sekitar begitu ya. Ini hanya data yang saya ambil dari AI, kalau mungkin salah keliru ya silahkan dikoreksi ya. Ini karena saya coba hanya merekap dari AI, dan AI kalau data-data real time begini dia hanya mengambil juga beberapa referensi yang dia dapat ya secara online. Dia ambil, cuman hebatnya dia bisa merekap seperti ini, dan bisa saja ya ada informasi yang tidak tepat seperti yang dia dapat ya. Bisa saja ada informasi di sumbernya yang salah, otomatis dia merekap juga salah. Itu kelemahan daripada AI. Tapi biasanya dia mengambil data-data real time, khusus real time. Kalau data-data referensi seperti lain-lain sebagainya yang sudah ada di sistem big datanya dia, di superkomputernya dia, ya itu pasti tidak salah karena dia sudah menyimpan data-data yang benar-benar seperti ini, dia dapat, dia simpan kan. Ini dalam komputer kan, kita AI kan dia mengambil komputer, dia superkomputer yang dia simpan semua informasi yang dia dapat. Nah, kemudian program makan bergizi gratis. Nah, ini SDM unggul ya. Ini sebenarnya saya mengkritik sebenarnya sebaiknya ini hanya berlaku untuk mengurangi, ini kan 335 triliun. Sebenarnya kalau di Jepang kan dia tidak berlaku untuk semua ya. Sebenarnya usia kritis anak itu sebenarnya 0 sampai 5 tahun ya. Jadi tidak semua sampai SMA ya. Apalagi kan kita ada yang sudah apa keluarga-keluarga yang sudah kaya. Jadi ya mereka sebenarnya tidak perlu lagi kita. Tapi yang anak usia otak yang bagus itu dari nol, dari perut sampai 5 tahun itu harus sebenarnya di situ kita memberikan GASI agar supaya tidak stunting ya. 0 sampai 5 tahun itu sangat kritis. Kalau Jepang seperti itu gratis semua, dari 0 sampai 5 tahun, dari perut sudah dikasih sudah dikontrol bayinya, dia dikasih susu dan lain sebagainya, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah gratis dan lain sebagainya dikasih semua. Dan itu sehingga otak anak-anak tersebut terbentuk ya. Kalau sudah SMP SMA ya sudah terlambat ya. Tapi ya sudah, ini sudah berjalan, sebenarnya bisa lagi lebih di itu hanya 0 sampai 5 tahun aja. Sebenarnya kalau sudah SD, SMP, SMA itu sebenarnya yang perlu diperhatikan, yang perlu disubsidi yaitu anak-anak yang putus sekolah. Itu sudah tinggi itu ya. Karena apalagi sekarang kan daya beli kecil, pendapatan kurang ya itu. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya lebih disubsidi ke sekolah mereka supaya mereka bisa minimal sampai SMA. Itu angka putus sekolah cukup tinggi. Itu sebenarnya yang perlu diganti ya. Sebenarnya kalau saya, tapi kalau ini sudah berjalan silakan saja ya. Jadi seperti Jepang ya 0 sampai 5 tahun. Itu SD itu masih disubsidi. Orang anak-anak sekolah di sana SD masih disubsidi pemerintah. Jadi nah itu sebenarnya yang diperlu. Tapi kalau gizi 0,5 0 sampai 5 tahun itu sudah cukup bagus. Itu akan banyak anak yang terhindar dari stunting ya. Kalau kita betul-betul kontrol sampai kesehatan gratis ya. Oke. Tetapi ya sudah, makan gratis sudah oke, itu bisa menghemat. Ini sebenarnya saya kalau konsep yang saya sampaikan itu. Jadi kalau sekarang kan sampai SMA, jadi ya besar anggarannya ya. Sementara sasarannya masih ada yang menyelewengkan. Kemudian pendidikan berkualitas. Itu kita punya 20% APBN. Nah, ini saya sebagai pendidik saya akan uraikan ini. Saya akan menghimbau apa yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yang berkualitas ya, antara lain. Ini khusus untuk perguruan tinggi saja ya. Sebenarnya sampai SD, SMP, SMA juga, tapi saya lebih menyoroti pendidikan tinggi saja untuk kali ini ya. Nah, ini anggaran ini perlu diapakan anggaran ini ya. Saya lihat ya, nanti sebentar saya akan uraikan apa yang menjadi kendala dalam kita meningkatkan pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan berkualitas itu akan menghasilkan sumber daya manusia, outcome lulusan-lulusan perguruan tinggi yang
eh, yang unggul berkompetisi di lapangan, itu saja. Nah, bagaimana itu ada, nanti saya akan koreksi, saya akan himbau sebentar setelah ini saya sampaikan. Layanan kesehatan berkualitas dan merata 244 triliun. Menghidupkan ekonomi rakyat, pertahanan percepatan investasi perdagangan global dan seterusnya. Nah, anggaran negara 2020 dibentuk dengan belanja sebesar 3 berapa banyak? 3.786,5 triliun ya. Defisit direncanakan 2,48% dari PDB dan target neraca fiskal seimbang pada 2027 atau 2028. Ya, ya oke lah. Silakan saja ini peningkatan belanja 2000 sebesar plus 7,3% dan pendapatan ditargetkan naik 9,8% dibanding 2025. Mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%, proyeksi 2026 sebesar 5,4% dan inflasi 2,5%. Ya, semoga target-target ini bisa tercapai. Nah, sekarang saya ingin melihat anggaran pendidikan yaitu 757,8 triliun atau 20% APBN. Saya ingin menghimbau kepada Bapak Presiden bahwa dengan anggaran yang ada ini seharusnya kesejahteraan para pendidik itu bisa terwujud ya. Nah, sekarang kalau ingin saya ingin sampaikan bahwa uh, di lapangan itu saya hanya mengambil aja di pendidikan tinggi dosen-dosen ya, dosen-dosen ASN itu di gajinya di ASEAN itu masih terendah ya, masih paling rendah gaji pertama ya. Itu intinya informasi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian jenjang karir juga yang paling ribet itu di ASEAN, tinggal Indonesia yang masih jenjang karir masih ribet. Oke, sebentar saya akan katakan. Saya lanjut dulu dengan poin ketiga, summary daripada pidato Pak Presiden, pidato RAPBN 2026. Visinya mengenai diplomasi dan pertahanan. Dalam pidatonya Prabowo juga menegaskan bahwa perdamaian adalah strategi terbaik bagi Indonesia. Sesuai doktrin pertahanan total defense doktrin dengan penambahan komando militer regional. Menekankan diplomasi aktif, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya, ini saya lihat ada seperti ini Pak Prabowo ya, baguslah. Tidak usah terlalu banyak membuat musuh ya, merangkul, tapi Pak yang korupsi-korupsi itu jangan dirangkul lah. Kalau hanya politik-politik itu silakan saja ya, diplomasi. Tapi kalau yang korupsi-korupsi itu mereka yang itu tikus-tikus yang harus diberantas ya. Tidak ada, jangan dikasih ampun. Menyampaikan peran aktif Indonesia dalam BRICS dalam mendukung kemerdekaan Palestina termasuk bantuan kemanusiaan untuk Gaza ya. Kemudian memuji efek program nutrisi gratis terhadap peningkatan kehadiran dan prestasi sekolah bagi 20 juta penerima manfaat. Oke. Jadi kesimpulan utama daripada pidato Bapak Presiden, pidato pagi menekankan pemberantasan korupsi, kartel pangan itu memberantas jangan sampai, tambang ilegal dan perbaikan tata kelola negara. Oke. Itu kesimpulan utama. Sore harinya dilanjutkan dengan pengumuman postur fiskal nasional melalui RAPBN 2026. Fokus pada program sosial, pendidikan, kesehatan pangan, ketahanan energi, dan neraca fiskal berimbang. Secara garis besar, pemerintahan Prabowo menunjukkan orientasi kuat pada reformasi struktural, berkelanjutan, ekonomi yang berkelanjutan, serta diplomasi yang proaktif dan mudah didekati. Oke, ini sumber-sumbernya yang dia dapat ya, yang dia coba bikin. Nah, sekarang ini Pak Prabowo himbauan ke saya sebagai dosen ASN. Ya, kita lihat ini dengan alokasi anggaran 700 triliun lebih ya, 700 lebih triliun, walaupun itu untuk seluruh sistem pendidikan di Indonesia, tapi ini kita lihat gaji dosen di Indonesia berapa saat ini ya. Kita lihat ya ini. Ada dua data ya. Mungkin ini data total dosen ini sudah termasuk dengan dosen swasta 303 ya, kira-kira lah. Ini hanya angka kira-kira ya, hanya perhitungan kasar ya. Ini mungkin 300 ada dua data 303.670 dan 107. Mungkin yang 107 ini yang ASN ya atau semua. Sudah saya ambil aja semua 303.670 orang jumlah dosen. Nah, sekarang alokasi gaji itu untuk dosen ASN itu kurang lebih 18,7 triliun. Nah, 18,7 triliun. Itu kalau kita bahagi per orang gitu kita lihat ya, rata-rata
dosen akan menerima berapa ya? Kalau total dosen 303.670 orang, alokasi 18,7 triliun, maka gaji dosen itu berapa per bulan ya ini. Jadi berapa ya? Ini dia ya. Total per tahun ini hanya perhitungan kasar ya, 61.573 ya, itu seperti yang tertulis di dalam laporan-laporan pajak kita ya. Dan per bulan kita hanya mendapat 5 juta, walaupun tentu tidak ya, dia bervariasi. Kira-kira 5 juta lebih ya. Nah, rata-rata gaji plus tunjangan dosen dari alokasi itu cuma 5,13 juta per bulan. Dan memang ini yang terendah di ASEAN ya. Itu gaji aja kita sudah terendah. Bandingkan dengan anggota DPR dan lain-lain profesi lainnya. Dosen, guru ini kan menjadi ujung tombak untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kalau dosen gajinya seperti ini dengan gaya hidup sekarang ini kan, kalau dosen PNS kan dari kalau baru masuk sekitar 4-5 juta sampai kalau sudah jadi guru besar seperti saya itu sudah 20-an juta, sekitar begitu ya. Gajinya cuma di situ, Pak. Jadi tolong ini diperhatikan. Memang usulan saya kita ini dinaikkan. Jadi kan dengan postur anggaran pendidikan ada 700, 20%, 700 triliun lebih, tidak ada salahnya kita menaikkan. Apalagi sistem penggajian sekarang ini itu tidak adil, Pak. Tidak adil di mana? Dosen-dosen yang memang secara teori itu dibilang dosen, misalnya Universitas Satker, BLU, dan PTNBH. Oke, PTNBH mereka sudah bisa survive sendiri. Tapi BLU dan Satker ini itu masih ketimpangan. Masa dosen kita di PTNBH dan PTN BLU dan Satker itu dibeda-bedakan. Belum lagi ada ketimpangan seperti Tukin dan Remun. Ya, di Remun yang di PTN BLU bisa saja ada yang tidak dapat, prodi-prodi yang mahasiswanya sedikit, bisa ada dosen yang tidak dapat Remun, Pak. Walaupun memang dia menerapkan Remun. Sementara Tukin, ya PNBP-nya kecil, tapi karena sistem penilaiannya berbeda, bisa mereka dapat lebih besar, sementara di PTN BLU itu bisa tidak dapat. Itu aja ada ketimpangan-ketimpangan. Jadi teorinya benar ya, Remun lebih besar, tapi kan tidak semua PTN BLU itu punya PNBP besar. Apalagi ada prodi yang kecil. Kan ada rubrik-rubrik yang harus diperoleh untuk mendapatkan Remun. Nah, kalau rubriknya mahasiswa cuma berapa, dosennya lebih, tidak mungkin, bisa tidak dapat. Ya, itu tidak adil. Ya. Tapi intinya kita lihat di sini, di ASEAN itu kita masih rendah gajinya. Nah, sebenarnya kalau dosen itu diberikan per bulan itu dari 15 sampai ambil rata-rata 30 juta per bulan, saya kira ini masih rasional dengan struktur APBN yang ada, 700 triliun ya. Katakanlah ada 53 triliun ya untuk alokasi di pendidikan tinggi ya. Tadi kan 18,7. Kalau kita naikkan kan masih bisa ini, Pak. Ya, ini kan hitungan kasar. Kita bisa menaikkan gaji ini. Oke, itu satu. Jadi kalau bisa, Pak, ini dinaikkan gaji dosen yang rata-rata dari 4 juta sampai range-nya 20, ya kalau bisa dinaikkan 10 sampai 40 atau 50 juta range-nya. Itu usulan kami. Oke? Melihat postur anggaran pendidikan yang ada. Kemudian kedua, jenjang karir. Di seluruh dunia, di ASEAN, jenjang karir dosen itu cuma ada 4. Dosen junior, ya saya pakai 4 ini. Ada 4, ada 5. Tidak ada lagi lain-lain. Cuma dosen junior, dosen senior, associate profesor, dan profesor. Ya, cuma 4 itu. Istilah-istilah bisa berubah-ubah di tiap negara. Tapi cuma 4-5 jenjang ini. Indonesia mengenal ada jalur fungsional, itu ada asisten ahli, lektor kepala, kemudian ada guru besar. Nah, baru ada lagi 3A, 3B golongan. 3A, 3B, 3C, 3D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ini jenjang karir yang ribet dan penuh dengan administrasi yang ya cukup ribet, Pak.
di luar negeri cuman di ASEAN kan cuma ada dosen junior, senior, kemudian associate dan profesor. Tidak seperti kita Indonesia ribet. Kemudian sistem penggajian ada Tukin, ada Serdos, ada Remun. Ya bagaimana? Terus sudah itu lagi kecil. Jadi tolong dirubah jenjang karir, pakai aja seperti ASEAN lainnya. Atau di seluruh dunia kan cuma ada dosen, cuma 4 jenjang karir. Dirubahlah, Pak. Ini saya minta kepada Bapak, mudah-mudahan mendapat perhatian. Rubah jenjang karir. Akhirnya dosen cuma berkutat dengan administrasi-administrasi. Seharusnya cukup itu. Nah, nanti siapa dosen berprestasi baru dikasih remunerasi menggunakan PNBP masing-masing. Siapa PNBP besar, dia akan dapat remun yang besar. Begitu, itu baru adil. Tapi gaji pokok semua dosen di Indonesia tidak berbeda antara PTNBH, PTNB, BLU, dan Satker. Nah, dengan sistem jenjang karir yang ada ini, dengan gaji yang ada ini, maka sudah tidak perlu lagi diklasterkan ada PTNBH, PTNBLU, Satker, sama, universitas sama. Nanti siapa yang besar PNBP-nya, ya dia yang mendapat remun yang lebih besar. Kan itu adil, itu baru adil. Tidak seperti sekarang ini kan di klaster-klasterin begitu. Akhirnya dipaksa-paksa BLU mau naik ke sana. Ya gimana mau naik ke sana? Tidak bisa. Kalau gajinya sudah dapat, tidak perlu lagi BH dan apa sebagai, silakan berkembang masing-masing. Apalagi nanti ada remun. Remun itu hanya yang dinilai cuman research-nya. Berapa banyak research, berapa banyak grade, sudah itu yang itu yang dikasih remun. Kalau apa, dan itu yang nanti jadi untuk pindah dari dosen junior ke senior, kemudian associate profesor dan profesor, itu menjadi penilaian. Itu sama detailnya seperti itu. Jadi intinya ingin saya sampaikan, tolong naikkan gaji dosen Indonesia. Ya, bandingkan sangat jauh lah Pak dengan anggota DPR. Ya, katakanlah dengan anggota DPR, coba bayangkan kita cuma dapat sekitar 5 juta sampai 20-an juta Pak. Sementara kita mau bina sumber daya manusia, kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dosennya, ya kalau kita lihat orang berlomba-lomba ingin menjadi ini dengan cara-cara ilegal, ya itu antara lain mereka ingin mau cari sejahtera secara ilegal. Ya karena kalau cuma jadi dosen biasa, ya cuman gajinya cuman antara range itu. Tolong dinaikkan lah Pak. Minimal paling bawah 10 juta, ya kalau bisa di atasnya sekitar 40 sampai 50 juta lah. Itu kira-kira begitu. Ya. Kemudian jenjang karir sudah dihilangkan saja, itu sudah dari zaman Belanda itu pakai seperti itu. Ada jalur fungsional, jalur golongan lagi ya. Itu tolong dihilangkan, dihapuskan saja Pak. Pakai sama aja, ikut aja di ASEAN ya, apalagi di dunia sama. Saya kira ini yang bisa menjadi himbauan dan intisari daripada pidato presiden, pidato kenegaraan presiden, dan pidato keuangan era APBN 2026 Bapak Presiden. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi perhatian ya. Kalau diperhatikan kan supaya dosen-dosen ini tidak ada lagi dosen-dosen jual beli nilai dan lain sebagainya ya, jual beli skripsi atau ada plagiat-plagiat dan lain sebagainya untuk mencari-cari pendapatan ilegal. Kalau mereka sudah dosen sudah berada, saya kira juga guru-guru ya bisa di ini, cuman kan analisa saya terlalu banyak karena ini waktu cuman pendek, saya sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Sekian dan terima kasih.